Oke teman-teman, sekarang teman-teman duduk yang baik. Ibu akan membacakan buku Aku Ingin Tahu tentang binatang apa saja yang jumlahnya tinggal sedikit atau biasa disebut dengan binatang langka. Yang pertama ada badak, lalu ada juga manatee atau sapi laut, ada juga berbagai macam serangga, lalu ada orangutan, ada juga beruang kutub, ada paus, dan ada burung betet. Juga ada nih, ini adalah gading gajah. Selain itu ada juga macan tutul. Nah teman-teman, kita akan lihat mengapa mereka bisa jumlahnya tinggal sedikit atau langka. Siapa yang menyebabkan mereka menjadi langka? Kita baca bersama-sama ya. Yang pertama kita baca tentang badak. Badak hidup di padang rumput Afrika dan Asia. Kini badak menjadi terancam punah. Para pemburu membunuh badak agar dapat memperoleh culanya dan dapat mereka jual dengan harga yang mahal. Penjual obat menumbuknya untuk dijadikan obat yang berkhasiat. Sedangkan para pengrajin senjata tajam menjadikannya sebagai gagang, belati, atau pisau. Nah, jadi ini adalah badak. Mengapa badak jumlahnya tinggal sedikit? Karena banyak orang yang memburunya. Memburu culanya, ada yang dijadikan obat, ada yang juga dijadikan senjata. Jadi, yang menyebabkan badak jumlahnya tinggal sedikit itu adalah manusia. Ingat loh teman-teman. Jadi yang menyebabkan badaknya tinggal sedikit itu adalah manusia. Nah, kita baca yang lain. Para ahli telah menemukan 1.400.000 jenis serangga. Tidak ada jenis hewan lain yang lebih kaya ragamnya dibandingkan dengan serangga. Tetapi jenis serangga langka, bahkan yang belum diketahui namanya, dapat musnah untuk selamanya apabila lingkungan tempat tinggal mereka dirusak oleh manusia. Nah, jadi sebenarnya para ilmuwan, para orang-orang pintar itu sudah menemukan 1.400.000 macam jenis serangga. Tapi apakah teman-teman sekarang masih bisa melihat kupu-kupu besar? Apakah teman-teman masih bisa melihat serangga yang bernama weta? Tidak kan? Itu semua disebabkan lagi-lagi oleh manusia. Karena manusia merusak lingkungan sehingga serangga tidak lagi bisa hidup. Kita lihat hewan yang lain ya. Selanjutnya ada manatee atau sejenis sapi laut. Manatee adalah hewan pemakan tumbuhan, terutama rumput laut. Perahu motor sering melaju dengan kencang. Baling-balingnya yang tajam dapat melanggar manatee yang sedang berenang-renang. Kini manatee menjadi semakin langka. Jadi teman-teman, dulu ada yang namanya sapi laut. Apakah teman-teman pernah melihat sapi laut? Bu Amel tidak pernah melihat sapi laut. Karena apa? Karena sapi laut sekarang sudah jumlahnya tinggal sedikit. Mengapa? Lagi-lagi ini disebabkan oleh ulah dari manusia. Mereka bahkan tidak pernah mengganggu manusia loh, karena mereka makan rumput laut. Tidak memakan makanan kita. Tetapi mereka semakin sedikit jumlahnya, bahkan hampir punah karena mereka banyak yang mati terkena oleh baling-baling dari perahu motor yang dikemudikan oleh
manusia. Lagi-lagi karena manusia tidak hati-hati. Manati. Terus sudah ada 3. Badak, serangga, manati. Kita lihat lagi hewan yang lain. Elang bangkai pernah hampir punah karena makan ikan beracun. Dahulu orang menyemprotkan cairan anti hama ke ladangnya. Obat semprot ini terbawa air mengalir ke sungai dan ke danau. Elang bangkai memakan ikan di danau yang tercemari cairan anti hama. Banyak elang sakit atau mati karenanya. Namun setelah penggunaan anti hama ini dilarang, jumlah elang botak ini akan kembali bertambah. Nih, lagi-lagi disebabkan oleh manusia. Karena manusia menggunakan bahan berbahaya dengan sembarangan, akhirnya bahan itu mengalir ke air, ke laut, dan burung elang makan ikan yang ada di laut. Ikan yang di laut tercemari oleh cairan yang digunakan oleh manusia. Elang yang makan ikan juga ikut keracunan, bahkan ada yang sakit dan sampai ada yang mati. Lagi-lagi disebabkan oleh manusia. Kita lihat yang lain. Selanjutnya ada orangutan. Orangutan hidup di hutan tropis. Mereka tinggal di sela-sela pepohonan. Ketika manusia menebangi hutan, maka orangutan pun kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan mereka. Jadi ini orangutan, mereka hanya bisa tinggal dan hidup di hutan karena mereka makan daun-daun dan buah-buahan yang ada di hutan. Namun lagi-lagi karena ulah manusia yang merusak hutan mereka, membakar, memotong pohon-pohon yang ada di hutan, mereka akhirnya tidak lagi punya rumah dan mereka juga tidak punya makan. Apa yang terjadi jika mereka tidak punya rumah dan tidak makan? Tentu saja orangutan ini akan banyak yang mati. Sudah ada satu lagi orangutan. Ya, kita lihat yang lain. Dahulu, pemburu menembaki beruang kutub dan mengambil kulit bulunya. Walaupun perburuan sudah dilarang, nasib mereka terancam oleh pemanasan suhu bumi. Manusia mengotori udara sehingga suhu bumi memanas. Bila es di kutub utara mencair, lingkungan hidup beruang kutub menyempit dan ia akan kesulitan untuk mencari makan. Nih, bahkan hewan yang ada di ujung bumi, yang ada di kutub juga nyaris punah atau menjadi langka. Awalnya mereka diburu, tapi setelah perburuan dilarang, orang-orang juga banyak yang mengotori udara dengan memakai mobil, memakai motor dengan sembarangan. Akhirnya udara tercemari dan bumi semakin panas sehingga es yang ada di kutub lama-lama semakin habis dan mencair. Jika es yang ada di kutub semakin habis dan mencair, maka rumah dari beruang kutub pun akan terganggu. Mereka tidak punya rumah lagi seperti tadi orangutan. Karena mereka tidak punya rumah lagi, lama-kelamaan mereka juga tidak bisa mencari makan dan akhirnya mati. Lagi-lagi disebabkan oleh manusia, beruang kutub. Selain beruang kutub masih ada lagi paus. Paus tepat mendapatkan nama dari para pemburunya. Mereka menyatakan paus inilah yang benar-benar tepat diburu karena tulang dan minyak hewan ini sangat bermanfaat. Namun karena banyak yang tewas dibunuh, akhirnya mereka menjadi langka. Walaupun perburuan di atas mereka telah dihentikan sejak 60 tahun silam, namun hingga kini jumlahnya belum meningkat. Jadi paus ini juga, padahal ini adalah hewan yang paling besar, tapi mereka juga bisa kalah oleh manusia. Karena manusia itu terlalu rakus, terlalu jahat. Nih, bahkan paus yang sangat besar pun bisa diburu oleh manusia.
akhirnya mereka jumlahnya semakin sedikit. Walaupun perburuan sudah dilarang, tetapi karena pausnya tinggal sedikit, akhirnya mereka jadi susah untuk berkembang biak. Jadi jumlahnya sekarang juga masih sedikit, karena diambil tulangnya, diambil minyaknya, digunakan untuk obat. Selain paus, masih ada lagi burung betet. Burung betet itu seharusnya hidup bebas di alam. Orang menangkap dan menaruhnya di kurungan sempit untuk diselundupkan ke luar negeri. Banyak di antara mereka yang akhirnya sekarat dan mati. Ini burung betet. Teman-teman bisa lihat kan? Sangat cantik, bulunya indah, ada berwarna-warni. Maka orang-orang suka dengan burung betet. Akhirnya mereka ditangkap, dijual, bahkan dijual sampai ke luar negeri. Karena burung betet ini seharusnya hidup di alam bebas, maka dia tidak suka tinggal di dalam kurungan, di dalam sangkar. Akhirnya karena dia tidak suka tinggal di dalam sangkar, dia lama-lama akan sekarat dan akhirnya juga mati. Oleh karena itu burung betet juga sekarang jumlahnya tinggal sedikit. Lagi disebabkan juga oleh manusia. Ya. Selain burung betet masih ada lagi gajah, teman-teman. Presiden Kenya pernah menyita 12 ton gading gajah daripada pemburuan liar, atau senilai dengan 1,5 juta pound sterling. Semua itu ditumpuk dan dibakar hingga habis. Presiden Kenya berpesan kepada dunia bahwa jual beli gading gajah harus dihentikan dan semoga gajah akan terlindungi. Jadi di Afrika sana bahkan ada yang menyita, orang-orang mengambil gading dari gajah untuk dijadikan sebagai senjata. Menurut mereka gading gajah itu keren, tetapi jika gadingnya diambil, tentu saja gajah akan tidak punya lagi senjata untuk yang bertahan hidup, dan akhirnya dia juga akan mati. Lihat teman-teman, ada lagi gajah, padahal gajah sudah sangat besar ya, tetap saja kalah oleh manusia. Lagi-lagi manusia yang jahat. Selain gajah masih ada juga macan tutul, teman-teman. Banyak orang gemar memburu macan tutul karena kulitnya yang bertotol-totol. Kulitnya dapat diolah menjadi jaket bagus yang harganya sangat mahal. Tetapi ada juga orang yang berburu macan tutul hanya untuk kesenangannya semata. Tentu saja macan tutul lebih suka kalau kulitnya berwarna jelek atau terlihat samar agar ia tidak diburu oleh orang. Ini macan tutul. Padahal macan tutul itu sangat buas dan sangat galak, tetapi tetap saja kalah oleh manusia. Nih, diambil, ditembak, diambil kulitnya, diambil bulunya, rambutnya. Ada juga yang diambil utuh-utuh macan tutulnya untuk diawetkan, untuk dijadikan hiasan. Sangat jahat ya teman-teman ya. Bahkan sampai macan tutul pun ikut langka jumlahnya. Nah, ini semua adalah contoh-contoh hewan yang sekarang jumlahnya tinggal sedikit. Teman-teman ingat tadi, siapa yang melakukannya? Ya, manusia, kita semua. Jadi sekarang teman-teman bisa pilih, mau jadi manusia yang baik dengan menyayangi mereka semua, atau menjadi manusia yang jahat dengan membunuh mereka. Kalau Bu Amel pasti akan pilih manusia yang sayang dengan mereka, agar jumlah mereka tetap banyak, sehingga kita bisa melihat mereka. Kalau teman-teman mau jadi orang jahat yang membunuh mereka, mungkin besok teman-teman tidak akan lagi melihat gajah, tidak akan lagi bisa melihat macan tutul, tidak akan lagi bisa melihat badak. Teman-teman bisa pilih. Oke? Setelah ini teman-teman boleh kerjakan tugasnya dan selamat belajar.